الحمد لله الحمد لله الذي أكرم المتقين بجنات وحور عين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya mulus dan datar. Setiap kita yang hadir di masjid ini pasti akan merasakan berbagai alur kehidupan yang telah Allah gariskan. Musibah datang tanpa permisi dan datang kapan saja juga di mana saja, itu semua sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan di mukadimah tadi dalam surah At-Taghabun ayat ke-11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun di dunia ini yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yang percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya agar dia selamat dan bisa melewati atas segala musibah yang Allah turunkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Terkadang sesuatu yang menurut kita buruk justru itulah yang terbaik menurut Allah. Karena dengan sesuatu yang terasa pahit tersebut kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, terkadang sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita nikmat terlihatnya, namun justru karena nikmat tersebut membuat kita terlena sehingga pada akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita selamat dari segala ujian yang Allah turunkan kepada kita, kita yakinkan sepenuh hati di dalam hati kita bahwa segala sesuatu itu Allah yang menurunkan dan Allah pula yang akan memberikan pertolongan untuk kita bisa keluar dari musibah tersebut. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam menerima musibah tersebut manusia terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang berkeluh kesah. Dan golongan yang pertama ini merupakan golongan yang sangat dibenci Allah, dan ia mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa, kerugian baik di dunia maupun nanti di akhirat. Sebagaimana kata Rasulullah, "Saudani bal'unani fid dunya wal akhirah bismarun 'inda ni'mah wa ramlatun 'inda muslim." Ada 2 suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, yaitu yang pertama suara seruling ketika mendapatkan kenikmatan, kemudian yang kedua adalah suara teriakan orang yang mendapatkan musibah. Perlu kita ketahui, walaupun musibah itu mungkin terasa pahit, namun kata Allah, mau kita menerima ataupun tidak, musibah itu akan tetap turun kepada kita, akan tetap sampai kepada diri kita. Maka tinggal kita pilih.
Jika kita ingin menjadi golongan yang selamat dari ujian yang Allah turunkan kepada kita, maka kita terima dengan lapang dada dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan dan dimampukan untuk melewati musibah tersebut, untuk bisa kuat melewati musibah tersebut, dan Allah tolong kita, dan insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan apabila kita tidak mau menerima musibah tersebut, maka perlu kita ketahui dan perlu kita yakini, ketika kita tidak mau menerima musibah tersebut, maka ajab Allah sangatlah begitu. Na'udzubillah. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang bersabar. Golongan yang kedua ini yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang kedua ini yang mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Namun perlu kita ketahui bahwa yang namanya sabar di sini bukan berarti kita hanya diam dalam menerima musibah tersebut. Akan tetapi perlu ada ikhtiar yang optimal di dalam menjalani dan mencari jalan keluar atas segala ujian yang Allah turunkan kepada kita. Semakin besar ujian yang Allah turunkan kepada kita, semakin besar sabar yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu tergantung pada besarnya ujian yang Allah turunkan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang yang ridho. Golongan yang ketiga ini setingkat lebih tinggi dari golongan yang sabar itu. Dan golongan yang ketiga ini ia hidupnya senantiasa merasa tenang, karena ia yakin kehidupannya telah ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia yakin bahwa segala bentuk ujian yang Allah turunkan kepadanya itu adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhط. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai suatu hamba, seorang hamba, ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan menguji hambanya tersebut, sejauh mana cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia berhasil melewati ujian tersebut, maka ia mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faman radiya falahu ridha, dan barang siapa yang ridha atas ujian tersebut, maka ridha Allah bersamanya. Wa man sakhita falahu sukhط, dan barang siapa yang tidak mau menerima ujian yang Allah turunkan kepadanya, maka murka Allah bersamanya. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan orang yang bersyukur. Golongan yang terakhir ini merupakan golongan yang paling tinggi di antara golongan-golongan sebelumnya. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit saja dari hamba-Ku yang bersyukur. Walaupun begitu, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan agar kita mampu menjadi golongan yang terakhir ini, golongan yang bersyukur ini, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan kepada manusia idola kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita agar bisa berada di golongan-golongan yang mulia itu, yakni golongan orang yang bersabar, golongan orang yang ridha, dan golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya yang pertama, agar kita senantiasa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, senantiasa mengeluarkan harta kita baik dalam keadaan sempit maupun lapang.
Usahakan ketika dalam keadaan apapun kita berusaha membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita keluarkan sedikit harta kita, karena sejatinya harta yang benar-benar milik kita itu adalah harta yang kita makan dan harta yang kita bermakan kepada orang lain. Itulah harta yang akan kita rasakan nanti di akhirat nanti. Kemudian yang kedua caranya adalah wal-kadhiminal ghaidh. Kita senantiasa melatih diri kita agar senantiasa tidak mudah marah. Kita tahan amarah kita, karena bisa jadi amarah tersebut yang akan membuat kita menjadi celaka, membuat kita dibenci oleh orang lain, membuat kita menyakiti hati orang lain. Yang mana kita ketahui bahwa dosa daripada menyakiti hati orang lain itu adalah dosa yang sangat besar. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah pertolongan agar tidak mengucapkan perkara-perkara yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian cara yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Ada seorang sahabat yang ia dijanjikan surga. Rasulullah mengatakan bahwa orang tersebut ahli surga sebanyak 3 kali. Dan kebiasaan sahabat ini bukanlah orang yang senantiasa menjaga tahajudnya, bukan orang yang senantiasa menjaga duhanya, bukan orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya yang banyak. Akan tetapi kebiasaan sahabat ini adalah senantiasa memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya sebelum itu. Dan itulah amalan yang membuat ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka latih diri kita untuk senantiasa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, karena dengan kita memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti kita, mungkin dari situlah kita mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Terlebih memang memaafkan orang itu bukanlah perkara yang mudah, sehingga untuk segala sesuatu yang tidak mudah maka Allah berikan pahala yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Usahakan ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, kita maksimalkan kesempatan tersebut. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Cara yang selanjutnya adalah ketika kita baik sengaja atau tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan atau sebuah maksiat, maka kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang baik itu, orang yang bertakwa kepada Allah itu bukanlah orang yang senantiasa tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang bertakwa itu, orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang ketika ia tidak sengaja ataupun sengaja berbuat kesalahan, ia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka wajar saja apabila misalkan kita tidak sengaja berbuat kesalahan, tetapi jangan sampai kita tidak segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun misalkan kesalahannya kepada sesama manusia, sebelum kita memohon ampun kepada Allah, maka kita memohon maaf dulu kepada orang yang tidak sengaja kita sakiti. Dan dengan cara-cara itulah insya Allah kita bisa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang mulia, derajat orang-orang yang senantiasa bersabar, derajat orang-orang yang senantiasa ridho dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik manis maupun pahit, dan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita, memampukan kita untuk senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وانصرنا يا الله فإنك خير الناصرين، وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين، وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين، واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم ومن عذاب القبر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المخلصين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.